Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini adalah renungan akhir tahun 2022 ya. Saya tujukan kepada apologeter yang suka menamakan dirinya apologeter ya. Anda yang masih muda ya, yang masih muda termasuk siapa itu si Donald Bebek ya. Jadi yang suka mengatakan dirinya sebagai apologeter itu tidak bisa hanya mengandalkan koar-koar, ngomongnya kenceng atau mengandalkan tato, nggak bisa saudara. Saya ini sudah umur 60 tahun, Anda harus smart. Anda harus pintar ya. Jangan mengikuti para apologeter generasi tua ya, para pendeta-pendeta ya, para romo-romo ya. Mereka sebentar lagi kan sudah pulang ke rumah Bapa ya. Jadi ini pesan renungan 2022 ini ditujukan kepada para apologeter muda ya. Anda harus smart. Anda harus pintar ya. Kalau kalian tidak tahu, silahkan ikut sekolah di tempat kami. Kalau kamu tidak punya uang, ngomong saja sama HTD, Pak HTD, aku mau sekolah Alkitab tapi minta yang gratis dong. Ya. Kita subsidi silang ya, yang punya uang mensubsidi yang gratisan ya. Banyak yang gratis ya. Dan itu tidak terbatas kepada siapa saja ya. Dari non-Kristen pun banyak yang ikut sekolah Alkitab loh. Karena bagi kami ya, kalian semua para apologeter yang berlatar belakang Katolik maupun Protestan itu bukan Kristen. Jadi kami perlakukan sama Anda dengan dari luar Kristen. Nah begini, 1 Petrus 3 ayat 15. Yang pertama kali sebagai apologeter Anda harus sadari ini. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Lalu jadilah apologeter mempertanggungjawabkan keimananmu. Satu hal yang kalian gak pernah sadari, kuduskan Kristus. Yang kamu kuduskan Bapa. Jadi kamu tidak bisa jadi apologeter kalau kamu masih menguduskan Bapa. Yang harus dikuduskan apa? Kristus. Lalu 1 Petrus 4 ayat 16, sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Tidak ada memuliakan Bapa dalam nama Kristus, enggak ada. Yang ada memuliakan Allah dalam nama Kristus ya. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Itu dulu syarat nomor 1. Kamu mau jadi apologeter toh? Apologeter yang mengatasnamakan Kristen toh? Maka Allahmu harus Yesus Kristus. Kristus harus dikuduskan dalam hatimu. Kalau kamu masih mengkuduskan Bapa, kamu masih mengkuduskan Tritunggal, kamu masih mengkuduskan segitiga, kamu tidak layak jadi apologeter. Kamu hanya akan jadi bahan tertawaan, jadi bahan bully oleh orang-orang di luar Kristen, termasuk dari kami juga. Kamu pasti tak bully terus kalau kamu masih mengandalkan si Bapa iblismu itu. Jadi nomor 1 adalah itu, kalian para apologeter muda pertama kali harus sadar ya, Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16, untuk menjadi apologeter kuduskan Kristus dalam hatimu. Ya. Nomor 2, untuk memulai memahami Alkitab sebenarnya Anda hanya perlu beberapa ayat saja. Ya, selebihnya Anda belajar di kami deh. Sekali lagi, kalau kamu tidak punya uang, karena apologeter cuma mengandalkan mulut doang sama tato. Itu si Donald Bebek itu ya. Donald Bebek itu kalau di level kami bahasa Jermannya gini, Reneo tak keplak ben utekmu ra koplak. Nah, itu kalau levelnya Donald Bebek itu kalau di tempat kami gitu, Reneo tak keplak ben utekmu ra koplak. Jadi jauh sekali dari pemahaman kekristenan ya. Pertama kali kalian harus sadarin dulu. Jadi hanya beberapa ayat yang perlu kalian baca ya. Yang pertama adalah Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Kemudian
Ini poin pertama ya, Yohanes 4 ayat 24, lalu 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Ya, lalu 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13, roh itu selalu satu roh. Jadi tidak ada roh Tuhan, ada roh Allah, ada roh Kristus, ada roh Kudus, ada roh Yesus, tidak ada. Itu satu roh. Jadi tidak ada kalau Anda membedakan roh Allah, roh Kudus dengan Allah itu beda, dengan Tuhan itu beda. Ya tidak, karena Tuhan itu roh, Allah itu roh, roh Kudus juga roh. Ya. Pertama sadari itu dulu. Nah, kalau kamu masih berpijak Allah itu pribadi, ya toh, reneo tak keplak ben utekmu ora koplak. Ya. Ya, jadi buang itu pemahaman Allah itu pribadi, ya. Oke, clear. Nomor 1 itu yang Anda harus baca. Terus nomor 2 yang Anda harus baca itu ya, pertama adalah Yohanes 1 ayat 1. Jadi untuk memahami Alkitab jangan membaca Kejadian 1 ayat 1, itu belakangan. Yang harus Anda baca Yohanes 1 ayat 1, bahwa dari sononya ya, dari sononya Allah itu ada yang disebut Lord, yaitu Tuhan, maupun God, yaitu Allah. Dari sononya Allah itu Tuhan dan Allah. Tuhan itu disebut firman, sedangkan Allah adalah yang duduk di tahta surga. Ya, Tuhan itu disebut firman, ya. Jadi dari sononya itu ada Lord, ada God. Lord dan God itu sama, satu roh. Jadi Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah, Anda bisa nangkep. Tapi kalau doktrinmu Allah itu pribadi, maka sampai kuda makan komputer pun nggak akan paham. Paling-paling saya ngomong reneo tak keplak ben utekmu ra koplak, ya. Para apologeter muda seperti yang lain-lain lah ya, yang ya sudahlah namanya siapa, aku cuman inget itu Donald Bebek aja itu ya. Karena ini cuman mengandalkan mulut koar-koar, kenceng doang sama tato. Tapi pemahamannya rendah sekali ya. Donald Bebek itu pemahamannya masih rendah sekali. Oke, setelah Anda baca Yohanes 1 ayat 1, lalu kalian harus membaca Kolose 1 ayat 16-17. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah ada. Lalu kamu baca Roma 16 ayat 25. Enggak apa-apa kalau kamu masih bingung, catat aja nih, dicatat aja ya, bahwa nama Allah dan eksistensi Allah itu didiamkan selama berabad-abad. Time zone Allah itu bermiliar-miliar tahun time zone bumi. Ya. Jadi nama Allah itu masih dirahasiakan, lalu mulai dinyatakan di perjanjian lama, yaitu nama sebutan Allah yaitu Yahweh. Kamu harus paham ini dulu ya. Ya, lalu sudah, itu nomor 2. Lalu nomor 3, Allah dibentuk. Ini Anda harus paham ini, Allah dibentuk yaitu menjadi manusia, namanya Yesus. Makanya ketika Allah dibentuk sudah nggak ada lagi yang nyembah Yahweh. Jadi yang masih menyembah Bapa Yahweh reneo tak gajul. Ya, saksi-saksi Yehova reneo tak keplak ben utekmu ra koplak reneo tak gajul. Para penyembah Yahweh sejak Yesus lahir sudah nggak ada yang nyembah Yahweh. Kamu disebut jemaah iblis dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kamu juga disebut ular beludak. Hari ini ya, yang masih ngomong Bapa Yahweh, yang masih ngomong Yehova, tak kasih tahu, kamu ular beludak ya, iblis, jemaah iblis. Nah, sampai sini paham ya. Jadi blundermu para apologeter, yang aku apologeter adalah ketika Allah menjadi manusia. Blundermu di situ. Lalu Anda pikir Allah itu ada 3 toh? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus ya, katanya begitu. Yaitu blunder ribuan tahun, itu ajaran Katolik sebenarnya. Ajaran Katolik sama ajaran Protestan zaman dulu sebelum ditemukannya Perjanjian Baru, naskah Laut Mati. Jadi kalian para apologeter muda, Anda harus dibekali dengan pemahaman yang smart ya. Harus selevel sama HTD ya. Oke. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, itu ayat selanjutnya, Yohanes 16 ayat 25. Kamu harus paham ini. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Enggak Pak, Bapa itu Allah. Kalau Bapa itu Allah, Alfa Omega harus Bapa. Ayo. Alfa Omega tidak pernah Bapa.
Allah segala masa harus Bapa. Bapamu itu baru muncul tahun 30 Masehi. Sampai nanti berakhir ketika Yesus selesai menurunkan pewahyuan kitab Wahyu. Jadi umurnya Bapamu itu cuman dari tahun 30 sampai 65, cuman 35 tahun. Ya. Jadi Bapamu itu Allah-alahan yang mogok di tengah jalan. Para apologeter, saya suka memakai bahasa seperti ini biar utekmu itu nyampe. Jangan keluar-keluar jadi apologeter kalau kamu tidak paham seperti ini. Ya, perkataan Yesus tidak pernah salah. Jadi Yesus berkata Bapa itu kiasanku, yang selalu menjadi Allah itu Yesus. Dan itu Alfa Omega dari sebelum segala abad. Ya, Yudas 1 ayat 25. Jadi kalau Allahmu itu Bapa, maka otomatis sudah terjungkal itu Bapamu itu. Kalau Allah itu Bapa, maka Alfa Omega harus Bapa. Allah segala masa. Ternyata Allah segala masa Yesus kok aku. Perhatikan Alfa Omega muncul 3 kali di Alkitab, ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6 dan Wahyu 22 ayat 13. Selalu dimulai dengan kata-kata aku. Jadi Alfa Omega itu aku. Siapa? Yesus. Kalau Allahmu itu Bapa, maka Bapa ini harus Allah dari dulu. Mosok Bapa Allah mogok di tengah jalan. Ya, yang benar adalah Yesus adalah nama Allah dari sebelum segala abad, ya. Lalu mulai dinyatakan di Perjanjian Lama dengan nama sebutan Yahweh, ya. Nah, sekarang ini Allah di surga adalah Yesus Kristus itu. Para apologeter, kalau kalian tidak memahami ini, jadi Allah itu akhirnya siapa dong? Satu apa tiga? Ya satu lah, Allah itu satu, ya. Di kitab Perjanjian Lama yang segitu tebelnya, ayat yang mengatakan Allah itu satu cuma ada satu ayat loh. Kamu tahu nggak? Di Perjanjian Lama yang tebelnya segitu, yang mengatakan Allah itu satu, itu cuma ada satu ayat. Kalau yang mengatakan Allah itu esa, ada 2 ayat. Nah, kamu tahu nggak? Makanya kamu blunder loh ketika membaca Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 itu eksistensi Allah. Pret Melgedes itu levelnya para apologeter tua-tua itu. Ya, golongannya Bathuk Nonong Sithik, ya, si bola bunder empret sorry mampet ya mampet, itu apologeter tua-tua yang levelnya itu masih memahami Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 itu eksistensi Allah. Eksistensi Allah itu Yohanes 1 ayat 1. Itu eksistensi Allah, ada Tuhan, ada Allah. Ya, dan Tuhan dan Allah itu adalah roh yang sama, makanya firman itu adalah Allah. Terus kalian harus tahu bahwa Yesus itu sekarang bukan manusia lagi, ya. Nggak ada itu Yesus masih gondrong, tangannya masih bolong, itu nggak ada. Jadi Yesus itu sudah sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang duduk di tahta surga. Perhatikan Wahyu 4 ayat 2. Di situ tertulis seorang S huruf besar kata ganti Allah. Ya, siapakah dia? Description-nya ada di ayat 8. Jadi kalau kamu mau cari tahu siapakah yang duduk di tahta surga, Wahyu 4 ayat 2, lalu loncat bacalah ayat 8. Ternyata di ayat 8 description untuk Tuhan Allah sama persis dengan Wahyu 1 ayat 8. Aku Tuhan Allah, Alfa Omega, yang Maha Kuasa. Kalau kurang puas, tambah lagi ayat 11, Wahyu 4 ayat 11 sebagai pencipta segala sesuatu. Ya, para apologeter, ini pesan saya untuk direnungkan di tahun 2022, ya. Ya, jangan menjadi apologeter cuman modalnya adalah segitiga, modalnya adalah doktrin-doktrin gereja. Anda akan jadi bahan tertawaan, bahan bullying dari luar kekristenan, ya gitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin sekolah tapi tidak punya biaya, silahkan hubungin WA ke saya, ya. Banyak yang seperti itu, Pak ATD, kami itu sangat rindu untuk tahu kebenaran Alkitab tapi aku nggak punya biaya. Tak kasih gratis, tinggal WA ke ATD, ya. Simple toh. Ya, ini tahun 2022, pemahaman-pemahaman zaman dulu, yaitu para apologeter yang sudah tuwek-tuwek itu wis ditunggue matee, ya, biarin mereka pada pulang ke rumah Bapa, ya. Nanti dia baru tahu Bapa itu ternyata iblis, ya. Nah,
Ya, Bapa adalah kiasan Yesus Allah, sudah selesai ya toh. Ya, jadi Allah itu harus alfa omega ya, harus eternal ya toh. Dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya di dalam Yudas 1 ayat 25. Ya, punya nama Jesus Christ ya. Oke, itu pesan-pesan akhir tahun 2022 kepada para apologeter. Khusus saya sampaikan kepada apologeter muda ya, golongannya Donald Bebek itu. Cuman Donald Bebek memang pemahamannya masih sangat rendah. Di tempat kami itu kamu belum masuk TK, masih PAUD. Di tempat kami ya, pemahamanmu itu di tempat kami masih PAUD. Jadi kamu harus belajar dulu. Ya. Belajar dulu di kami ya. Ya, nanti kalau nggak belajar tak bilangin Reneo tak keplak ben utekmu ra koplak. Dan apologeter yang tidak bisa memberitakan kebenaran itu dosa ya. Jadi Anda jangan, para apologeter yang tidak mengimprove, tidak memperbaiki diri, dosa kamu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.